Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman semuanya, di video update ini kita pengen bahas Bitcoin dari perspektif time frame weekly dan juga daily. Sekaligus saya pengen inform ke teman-teman kalau live streaming itu jadi kita adakan ya di hari Selasa, which is tanggal 6 Februari 2024. So thank you banget teman-teman yang udah bersama-sama dengan saya selalu semasa saya terakhir berada di Malaysia ya dan juga Singapura. Thank you banget teman-teman yang udah selalu suportif di YouTube channel ini. So teman-teman sekalian, di Bitcoin Update hari ini mungkin kita akan bahas dari perspektif time frame besar atau major ya. Ada beberapa informasi yang saya pengen deliver ke teman-teman. Pertama kita mulai dari Nasdaq dan S&P 500 yang posisinya sedang creating new all time high. Jadi sebenarnya kalau menurut saya teman-teman sekalian, memang sih stock market dan Bitcoin itu biasanya cenderung beriringan ya. Secara korelasi mereka cenderung positif. Artinya kalau stock market naik harusnya Bitcoin dan kripto juga cenderung naik. Tapi kita lihat pergerakan dalam beberapa hari terakhir, Bitcoin tuh nggak mendapatkan money flow. Saya pikir semua uang itu sedang terkonsentrasi lah di stock market. Dan alasannya karena seperti yang saya sampaikan ya di video Bitcoin sebelumnya ya, ketika kita menjelaskan tentang US stock itu rally signifikan, sebetulnya disebabkan juga oleh earning calendar ya. Bukan earning calendar sih, earning report ya terhadap stock market di US yang sudah dirilis dalam beberapa hari terakhir. Dan udah ada data-data besar kayak Amazon, kemudian Google ya, yang bisa dibilang earning per share-nya itu di atas estimasi rata-rata dari para analis. Dan ini dianggap sangat positif teman-teman. Mungkin ini memberikan dampak. Nah ini masih berlangsung loh, bukan berarti sudah selesai. Ini masih berlangsung sampai perkiraan itu mungkin next week kali ya. Kalau kita lihat ini ada banyak sekali data yang akan dirilis ya dari MACD. Data MACD, kemudian ada Alibaba ya, kemudian ada apalagi nih yang gede-gede teman-teman, Uber ya dan kawan-kawannya ya. Saya nggak tahu sih ini sebenarnya harusnya tergolong dalam US stocks ya secara majority. Data-data ini akan menjadikan daya tarik lah untuk para pelaku pasar mungkin tetap mengalokasikan uang mereka ke stock market dulu before pada akhirnya dialihkan ya mungkin ke aset-aset lain seperti Bitcoin atau mungkin emas dan kawan-kawan. Nah yang menarik teman-teman, sepanjang pergerakan Januari ini saya pengen highlight ke kalian, kita tuh ngelihat pergerakan dolar indeks tuh konsolidasi loh sebetulnya ya. Jadi awal Januari itu kita konsolidasi sampai tanggal 16 Januari, begitu breakout konsolidasi lagi sampai akhir bulan Januari dan memasuki bulan Februari pasca NFP akhirnya baru ada pergerakan yang impulsif lagi. Nah ini menarik teman-teman. Jadi memang kelihatannya market lagi lesu lah kalau saya bisa bilang ya. Sepanjang bulan Januari market lagi lesu, tampaknya money flow terkonsentrasi ke sektor US stock atau saham, indeks saham di Amerika. Baru kemudian kita lihat ya Bitcoin sekarang gimana kondisinya. Kalau kalian notice, ini sebenarnya pergerakan kita sepanjang bulan Desember. Ever since kita nge-create yang namanya bull candle ini, ya yang terbentuk pada closing tanggal 4 Desember ya 2023. Sebenarnya Bitcoin tuh nggak kemana-mana guys. Kita cuma flat konsolidasi, no higher high, no lower low. Dia konsolidasi, spike atas, spike bawah, diakibatkan oleh sentimen-sentimen yang bisa dibilang menyebabkan market panik saya rasa. Ya, tapi di saat yang sama dimanfaatkan teman-teman untuk mengejar likuidasi level dari para retail investor. Ya, harga nge-spike up, dapat euforia pasca Bitcoin ETF spot di approve, kemudian market panic selling gara-gara Grayscale berjualan. Tapi pada akhirnya kalau kita lihat kita cuma flat konsolidasi di tengah-tengah range aja. Ya, no higher high, no lower low, consolidating. Nah teman-teman, ini buat saya. If Bitcoin memang harus mengalami retracement dan koreksi, you know what? I'm fine with it. Ya, thank you malah karena saya dikasih diskon untuk dapat harga di bawah gitu ya. Pada saat itu terjadi, probably saya akan manfaatkan futures market untuk saya hedging ya spot aset saya dengan cara melakukan sell short gitu. Nah ini tidak direkomendasikan buat teman-teman yang tidak terbiasa dan belum punya pengetahuan seputar futures market. Meanwhile, teman-teman yang only fokus di spot aset saja, if we have discount, it means if we have correction, it means discount teman-teman. Kalau kita ada koreksi, kita lihat terjadi koreksi di market, itu artinya diskon. Manfaatkan momen itu untuk reakumulasi lagi.
Ya, saya rasa momennya masih tepat lah ya. Kita ngelihat progres pergerakan Bitcoin dominance juga dalam beberapa hari terakhir sebenarnya ada tendensi cenderung naik gitu ya. Tapi ini kalau kita ngelihat by progress ya, so far sih ketahan lah ya di kisaran range 50% Fibonacci atau mendekati range area tersebut gitu. Ya probably mungkin after kita retest di 53% kita ngelihat transisi nih ya menuju ke minor alt season ya, probably saya bisa bilang seperti itu ya. Kalau kita lihat sih dari segi tren ya, ini kalau pergerakan sebelumnya dia impulsive up, impulsive down, and then consolidating, and then naik tapi cenderung slow, dan bahkan sekarang ada potensi dia mengalami transisi ya dari Bitcoin mungkin yang saat ini mendominasi market, lalu perlahan-lahan mulai transisi coba berpindah ke aset istilahnya altcoins ya. Dan salah satu yang kita bisa gunakan untuk kita analisis juga sebetulnya kita juga bisa berpatokan dari Ethereum dominance ya, karena by the time market money flow-nya udah pindah ke Ethereum, semestinya nggak lama lagi kita bisa ngelihat alt seasons ya, atau alts akan lebih mendominasi gitu. So by progress yang kita lihat saat ini, saya ngelihat harga cenderung turun, kemudian kita ngelihat dia breakout ya. Pada saat breakout itu sekarang konsolidasi setelah adanya retracement mengejar ke golden ratio. Ya, jadi kita ngelihatnya mungkin kalau disimplify ya teman-teman, atau disederhanakan, ini ada SNR, ya udah kita ngelihat ya Ethereum dominance lagi berusaha bertahan di atas SNR itu aja. Mungkin by the time ini terjadi ya valid breakout, satu yang saya notice adalah beberapa koin terutama pada jaringan Ethereum itu bakal dapat money flow yang luar biasa signifikan. Baru kemudian pelan-lahan itu akan beralih ke altcoins lainnya, dapat giliran tuh biasanya di istilahnya di pump satu persatu ya, dari sektor ini, dan seterusnya gitu. Kita ngelihat ya progress market per hari ini. Yang hijau itu ada beberapa dan mix and match saya lihatnya ya, dari spatial computing ada yang kebagian, kemudian kita lihat real world asset kayak ICP kebagian, kemudian kita ngelihat Sui ya, jaringan-jaringan DeFi juga kebagian, we have Injective juga yang ya cenderung hijau. Tapi kalau kita lihat mayoritas sebenarnya masih merah gitu ya, merah dalam arti mungkin ngikutin pergerakan daripada Bitcoin juga. Nah teman-teman, pada saat masanya tiba, based on previous experience ya, saya rasa teman-teman juga ngalamin hal yang sama. Itu digilir nanti satu persatu. Maybe starting from DeFi, makanya dulu ada bilang istilahnya DeFi summer ya kan. Kemudian berpindah lagi ke kategori atau sektor berikutnya yang dapat money flow, misalnya berhubungan dengan NFT, kemudian berhubungan dengan Metaverse, kemudian berhubungan dengan meme coin, kemudian berhubungan juga dengan ya probably ya recent apa kalau kita bilang recent sentiment atau naratif yang sedang digaungkan. Itu ada spatial computing, kemudian juga ada real world asset, kemudian ada Metaverse yang masih ada hubungannya juga dengan rilisnya Apple Vision Pro, dan recently ada juga DePIN teman-teman. Ya, ini satu naratif baru yang lagi hangat juga diperbincangkan. So probably nanti digilir. Ya biasanya sih money flow-nya digilir teman-teman ya. Dan Bitcoin sudah mulai konsolidasi. Jadi yang saya pertanyakan saat ini adalah Wheels mau bawa market kemana? Itu belum clear kalau buat saya. Konsolidasi ini bisa jadi distribusi bertahap yang mereka lakukan. Tujuannya apa? Untuk mereka dapat harga murah. Jadi kalaupun misalkan kita bilang ya BlackRock dan kawan-kawan mereka mau borong, mereka nggak borong di harga segini. Probably they gonna wait until kita dapat harga lebih baik. Ya, jadi begitu harga breakdown, nanti sharp down gitu ya. Mungkin people panic selling, atau mungkin kita ngelihat akan ada likuidasi massal, massive liquidation untuk yang long positionnya. Di situ dimanfaatkan untuk bigger players atau whales untuk mereka serok dari harga yang lebih murah. Ya, itu sementara yang jadi pertimbangan saya. Karena teman-teman, kalau kita lihat, ya ini sekali lagi kita perhatikan baik-baik teman-teman. Ini harga naik impulsif. Ini koreksinya nggak ada sampai 30%, 20% guys. Ya ini kalau kita ambil dari bawah, naik ke atas, koreksinya nggak sampai 20% lah ini. 15%, 18% gitu loh. Dan ini masih banyak sekali space kosong di bawahnya yang harus, bisa dibilang ya nggak harus sih lah ya. Tapi besar sekali kemungkinannya gitu loh untuk menjadi daya tarik market mengantri dari harga tersebut. Jadi dia bisa menjadi magnet guys untuk menarik harga mengalami retracement. Dan seandainya nanti betul-betul ada retracement, mungkin itu akan saya manfaatkan dengan baik untuk saya belanja lebih banyak.
Ya, kalau misalnya teman-teman ada consideration, wah aku ketinggalan nih, waktu dulu nggak beli, waktu harga di mungkin 20.000 atau bahkan di bawah itu nggak beli, ya 35.000 menurut saya negosiasi harga itu udah bagus banget ya guys. Dari saat ini 42.000 dengan highest point 47-49.000 kemarin, dapat 35.000, itu udah good deal banget lah untuk progres saat ini, apalagi mendekati halving. Ya, menurut saya under 47 dollars ya, 47k dollars ya, $47.000 di sini. Ini masih menjadi area akumulasi. Namun optional untuk teman-teman. Kalau kalian yang mungkin sudah punya barang, kalian lebih prefer untuk keep ya, itu yang saya lakukan saat ini. But if we see the price breakdown ya dari area supportnya atau tahanan bawahnya dalam beberapa hari terakhir, which is sebenarnya kalau kita lihat dari time frame daily, ancaman itu menurut saya lumayan ada lah ya. Ya, ini kalau kita lihat teman-teman, ini kan prosesnya bisa aja kita anggap ini sebagai break and retest guys, untuk dia create lower low. Ya, probably ngejar ke 35.000 atau 37.700 itu yang menjadi misteri saat ini. Namun teman-teman sekalian, I think the decision ya of the market saat ini itu lagi digantung banget. Dan saya sudah sampaikan juga ke teman-teman di Advance Group ya. Kemarin saya bilang sama teman-teman, guys, ini weekend ya, Sabtu Minggu, dalam beberapa minggu terakhir sejak Bitcoin ETF spot di approve, itu Bitcoin bener-bener flat parah. Kalau kalian mau paksakan trading ya silakan saja gitu loh. Tapi mungkin alternatif coin yang menjadi pilihan terbaik. Tapi di Bitcoin ya kalau kalian lihat ini flat ya. Kemarin sempat turun Friday ya, ini hari Jumat, ini juga karena NFP dibikin kaget-kaget gitu kan. Habis itu dia balik naik, konsolidasi, Sabtu dia konsolidasi, Minggu dia konsolidasi. Jadi nggak kemana-mana guys, kita cuma flat aja. Nah, mungkin yang jadi reminder ya di akhir dari video ini, guys, besok itu seperti biasa, Senin pagi pembukaan, market mulai masuk, money flow mulai masuk ya. Pada saat Asia mulai open, mulai aktif bertransaksi. Di sini momen kalian harus waspada. Kalau kalian ada posisi saat ini terbuka, ngegantung gitu, apalagi nggak pakai stop loss, pikir-pikir lagi deh. Kalau menurut saya ya, lebih baik di manage dari sekarang. Mungkin kalian bisa reduce portionnya by 50%, atau mungkin kalian kalau udah dalam keadaan profit, kalian bisa take profit dulu 50%, atau mungkin kalau kalian mau tidur nyenyak ya tutup dulu posisinya. Biarkan lewat sesi Asia, after that baru kalian coba untuk cari alternatif option lagi atau alternatif setup untuk kalian execute. Nah, itu yang saya pribadi lakukan untuk saat ini. Jadi saya nggak mau terlalu ngoyo, nggak mau terlalu maksa, apalagi gambling menjelang Asia Open. Asia Open biarkan dulu, London kita coba cari setup, besok New York session masuk, baru kemudian kita execute. Itu yang pribadi saya akan lakukan. Dan in the end, Bitcoin saya pikir ini konsolidasi luar biasa ya, sudah sejak 4 Desember kita ngelihat harga cuma konsolidasi flat bolak-balik di sini aja. So we need a clear direction guys, whether dia akan breakout atau dia akan breakdown ya. Kalau dia breakout, saya bakal fokus hard long terhadap altcoin saya ya. Saya bakal fight ya dan nge-push lebih banyak position yang mungkin lebih kepada long position. Tapi kalau misalkan dia harus breakdown, dia harus mengalami koreksi seperti yang saya jelaskan, I'm fine with it. Ya, give me the discount and I will buy it. That's it, teman-teman. Oke, so penjelasan saya sederhana sekali karena memang marketnya nggak terlalu banyak. Jadi lebih kepada berbagi pandangan dan opini serta pertimbangan lah ya, kira-kira bagaimana kita bisa memanfaatkan. Nah, selebihnya kembali lagi ke teman-teman punya analisis masing-masing. Thank you very much for watching this video. Sampai jumpa kembali pada altcoins update besok dan juga di live streaming pada hari Selasa. Alright, God bless to everyone and have a nice day guys. Cheers, bye-bye.